Halo co-friends, jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka langkahnya kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Setelah kubusnya di sini sudah kita buat, sekarang di sini kita lihat bahwa kita harus mencari jarak dari garis AE dengan garis AF. Berarti di sini HF ini akan kita hubungkan dengan suatu garis karena di sini informasi yang diminta seperti itu. Lalu panjang rusuknya ini adalah 12 cm. Berarti karena dia adalah kubus, berarti semua panjang rusuknya ini adalah sama, yaitu 12 cm. Sekarang yang harus kita perhatikan di sini adalah karena AE dan HF ini adalah garis yang tidak berhubungan, maka untuk mencari jaraknya kita harus bikin bidang yang berkaitan dengan garis AE dan juga garis dari HF ini. Sekarang kalau kita perhatikan bahwa kalau garis AE ternyata ini posisinya sama dengan garis dari CG. Karena di sini sama-sama dia tegak ke atas. Maka dari informasi ini berarti titik E ini bisa kita hubungkan ke titik G. Lalu juga dari titik A ini kita bisa hubungkan ke titik C. Sehingga kita dapatkan suatu bidang yang namanya ACGE. Sekarang di sini kalau kita lihat dari garis HF, ternyata titik H ini sudah berhubungan dengan titik D dan titik F ini sudah berhubungan dengan titik B. Maka di sini titik D dan titik B ini akan kita hubungkan dengan suatu garis. Sehingga di sini kita akan mendapatkan suatu bidang yang namanya BDHF. Sekarang kalau kita perhatikan adalah ternyata kedua bidang ini dia berpotongan. Maka kalau ciri khas dari perpotongan antara dua bidang itu adalah pasti merupakan sebuah garis. Untuk meninjaunya, kita lihat pada bagian atas. Untuk bagian atas, garis EG dan garis HF dia berpotongan di sini. Maka perpotongannya ini kita tuliskan saja sebagai titik K. Lalu selanjutnya di sini garis AC dengan garis BD pada bagian alas dia berpotongan pada suatu titik. Maka titik ini disebut dengan titik L untuk mempermudah kita. Sehingga titik K dan titik L ini akan kita hubungkan. Sehingga kita akan menyimpulkan bahwa perpotongan antara kedua bidang itu akan sama saja dengan KL. Sekarang di sini untuk meninjau dari garis HF-nya, kita tidak perlu meninjau dari garis HF-nya lagi. Karena garis HF-nya ini sudah diwakili dengan suatu titik, yaitu adalah titik K ini. Sehingga kita akan mendapatkan suatu bidang yang berkaitan dengan AE dan juga HF, yaitu adalah ALKE. Sekarang di sini kalau kita gambarkan kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Bentuknya jelas persegi panjang karena di sini ALKE ini sebenarnya bentuknya adalah persegi panjang. Di sini paling pojok ini adalah A, lalu di sini adalah L, lalu di sini adalah K, dan terakhir di sini adalah E. Sekarang di sini, sekarang kita fokus pada titik K yang merupakan perwakilan dari garis HF tadi dengan garis AE itu sendiri. Berarti di sini akan sama saja kita mencari dari titik menuju garis. Sesuai dengan konsep umum bahwa kalau kita mencari jarak dari titik ke sebuah garis, maka bentuk atau jaraknya ini dia mesti tegak lurus. Artinya garis atau jarak yang diperlukan di sini dia harus tegak lurus dengan posisi garisnya itu sendiri. Berarti kalau kita tinjau dari titik K ini supaya dia tegak lurus dengan AE, maka otomatis dia tinggal tarik aja dari K menuju ke AE ini. Karena sudah otomatis dia itu adalah tegak lurus. Dan juga ini bentuknya adalah persegi panjang. Sehingga dari sini kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa kalau cari jarak antara AE dengan garis HF itu sama saja kita mencari garis yang namanya KE. K sebagai perwakilan dari garis HF dan titik E ini merupakan perwakilan dari garis AE itu sendiri. Sekarang kalau kita perhatikan, kalau kita mencari panjang KE, kita lihat dari posisi titik K-nya terlebih dahulu.
Posisi dari titik K ini berada di tengah-tengah karena dia perpotongan antara kedua diagonal sisi. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama kita harus mencari panjang dari EG-nya terlebih dahulu. EG di sini merupakan sebuah diagonal sisi. Karena ini adalah bidangnya adalah kubus, berarti diagonal sisi itu bisa dicari dengan cara sisi yang dikalikan dengan akar 2. Karena panjang rusuknya adalah 12, berarti sisinya ini kita ganti dengan 12. Maka panjang dari EG ini akan sama saja dengan 12 akar 2 cm. Berarti sekarang karena di sini K-nya berada di tengah-tengah, sekarang kita harus mencari panjang dari EK. EK berarti sama saja dengan 1/2 dikalikan dengan EG. Karena K tadi berada di tengah-tengah. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan setengah dikalikan panjang EG yaitu adalah 12 akar 2. Sehingga kita dapatkan 12 dibagi 2 itu sama saja dengan 6. Maka ini sama saja dengan 6 akar 2 cm. Berarti panjang EK dalam artian di sini adalah KE yang merupakan jarak dari AE dan HF. Berarti di sini kalau kita lihat dari jawabannya, maka di sini sama saja dengan B. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.